nos han hecho gol. Creo que la primera parte nos ha hecho mucho daño el segundo gol. Yeah, but at the moment he wants a price that reflects his investment, and at the moment, as we understand, he's not getting that. Lolos ke kompetisi Asia, Persib ditunggu lawan-lawan berat. Persib Bandung sukses melangkah ke fase grup AFC Champions League 2 2025-2026. Pangeran Biru akan bersaing di wilayah timur pada ajang tersebut. Lantas siapa saja tim yang akan berlaga di wilayah timur selain Persib Bandung? Persib Bandung lolos ke fase grup lewat babak playoff. Pasukan Bojan Hondak itu meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas wakil Filipina, yaitu Manila Tiger. Persib menang pada duel di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu kemarin. Setelah lolos, tantangan berat menanti Persib Bandung, sebab lawan-lawan dari level yang lebih tinggi sudah menanti. Persib bisa saja bertemu lawan dari Jepang, seperti Gamba Osaka atau klub elit Korea Selatan, yaitu Pang Steelers. Bukan hanya tim-tim dari negara dengan tradisi sepak bola kuat di Asia, Persib juga berpeluang berjumpa klub elit ASEAN. Mereka mungkin berhadapan dengan Bangkok United, Biji Patung United, Chong'an Hanoi, hingga Selangor FC. Drawing fase grup AFC Champions League 2 akan digelar pada Jumat 15 Agustus. Dari proses drawing itu akan diketahui siapa tim yang akan menjadi lawan Persib Bandung di fase grup. Namun gambaran calon lawan Persib bisa dilihat dari pembagian pot drawing fase grup. Persib berada di pot 4 yang bakal membuat mereka berpotensi dapat lawan berat pada fase grup. Berikut adalah pembagian pot drawing fase grup AFC Champions League 2 2025-2026. Pot 1 dihuni oleh Bangkok United, Gamba Osaka, Pang Steelers, Beijing Guoan. Lalu pot 2 ada Biji Patung United, MacArthur, FC Selangor, FC Namdin. Sedangkan pot 3 ada Taipo, Lion City Sailors, KFC, Ratchaburi FC. Dan terakhir pot 4 yang diisi oleh Chong'an Hanoi, FC Eastern, Tapiras Rovers, dan Persib Bandung. Masing-masing pot diisi oleh tim-tim kuat Asia. Persib bisa saja langsung bertemu raksasa Jepang Gamba Osaka jika berada di grup A, atau bisa saja bertemu Biji Patung di grup B. Pastikan berlaga di Asia, Persib Bandung berpeluang tambah pemain baru. Pelatih Persib Bandung Bojan Hondak membocorkan timnya berpeluang mendatangkan pemain baru menjelang ditutupnya bursa transfer pemain. Hondak menyebut opsi menambah pemain baru akan diputuskan beberapa hari ke depan. Hasil pertandingan laga kualifikasi AFC Champions League 2 kontra Manila Tiger menjadi penentu keputusannya. Maung Bandung sendiri sudah mendatangkan 12 pemain baru untuk musim 2025-2026. Namun pihak klub masih menginginkan adanya tambahan penggawa lain. Sebelumnya, Persib sudah menggait Ramon Tanke, Berguinho, William Marsilio, William Barros, Julius Caesar, Patricio Matricardi, Lucu Guaikochea, Frans Putros, Alfiandra Dewangga, Sadi Ramdhani, dan Hamrah Yanusa. Hondak mengungkapkan keputusan untuk menambah pemain akan bergantung pada hasil laga-laga penting yang akan dihadapi Persib dalam waktu dekat, termasuk duel kualifikasi Asia Champions League 2 melawan Manila Tiger FC. Mungkin tergantung dari pertandingan ini versus Manila Tiger. Kita akan lihat apakah kami menang atau tidak di pertandingan ini, kata Hondak. Jika menang melawan Manila Tiger, Persib dipastikan tampil di fase grup ACL 2. Pada babak itu, Maung Bandung akan bersaing dengan klub-klub dari Asia Timur dan bermain dalam 6 pertandingan. Hasil evaluasi dari laga melawan Manila Tiger inilah yang akan dijadikan tolak ukur Bojan Hondak untuk mengambil keputusan menambah pemain baru atau mengandalkan komposisi skuad yang ada. Kalau menang, kami akan lolos ke AFC Champions League 2 dan tampil dalam 6 pertandingan fase grup. Dengan begitu, kami akan lihat apakah perlu merekrut pemain lagi atau tidak, ujarnya. Dan ya, Persib sukses menumbangkan wakil Filipina itu dengan skor tipis 2-1. Itu artinya Bojan harus menambah pemain baru untuk bisa melakukan rotasi dengan jadwal yang dipastikan padat. Selain itu, melihat permainan Maung Bandung di laga ini, meski menang namun tampak chemistry antar pemain belum sempurna. Bojan harus segera melakukan evaluasi mendalam untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Empat pemain asing jadi opsi. Persib tambah 2 pemain asing demi kompetisi ACL 2. Persib Bandung masih berusaha melengkapi kuota pemain asing sebanyak 11 orang sesuai regulasi baru. Salah satu upaya menggenapi jumlah pemain asing dengan melakukan pemantauan alias trial saat menggelar pemusatan latihan atau training center di Thailand beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, kabar mengenai Persib Bandung akan melakukan trial pada 4 pemain asing diunggah oleh sebuah akun di platform X bernama @garis_tengah_id. Beredar isu yang mengabarkan Persib bakal melakukan serangkaian pemantauan trial pemain asing saat menjalani TC di Thailand. Tulis unggahan akun X @garis_tengah_id. Persib Bandung disebut bakal menambah pemain asing baru setelah regulasi Liga mengizinkan satu klub untuk mengontrak 11 pemain asing. Saat ini, Maung Bandung sudah memiliki 10 pemain asing. Keempat nama itu bisa jadi opsi kembali setelah kabar itu berangsur hilang. Rumor yang beredar 3 dari 4 pemain asing yang bakal akan di trial berasal dari Amerika Latin, dengan rincian 2 dari Brazil dan 1 dari Kolombia. Sementara nama lain berasal dari Korea Selatan. Kim Min Hyo, pemain asal Korea Selatan Kim Min Hyo disebut bakal lakoni trial bersama Persib Bandung di Thailand. Kim berusia 33 tahun dan saat ini berstatus tanpa klub. Pemain berpostur 187 cm ini berposisi sebagai bek tengah dan kenyang akan gelar juara, termasuk 3 gelar Liga Korea Selatan bersama tim raksasa Korea, Jeonbuk Hyundai. Bruno Santos berposisi sebagai bek kanan. Bruno Santos juga berstatus tanpa klub sejak 1 Juli. Berusia 32 tahun, Santos dapat menambal posisi bek kanan Persib yang kini ditempati Hen Herdiana. Lucas Piazon berusia 31 tahun dan berposisi sebagai gelandang serang. Di antara 4 pemain yang akan trial, Piazon memiliki profil mentereng. Pemain bertinggi 182 cm ini merupakan mantan pemain timnas Brasil U23 dan terakhir membela klub AVSFS di Liga 2 Portugal. Junior Palacios, pemain berkebangsaan Kolombia ini sama seperti Bruno Santos yang berposisi sebagai bek kanan. Berpostur 185 cm, Junior Palacios sudah berstatus sama klub sejak 1 Desember. Media Inggris heboh prediksi Persib bakal hat-trick juara. Persib mencatat debut manis di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan mengalahkan Semen Padang 2-0. Persib Bandung langsung menjadi sorotan utama. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah Maung Bandung akan mampu menutup musim BRI Super League 2024-2025 ini dengan hat-trick. Kemenangan tersebut bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga menegaskan kesiapan tim asuhan pelatihnya dalam menatap kompetisi panjang. Dengan performa yang stabil sejak awal musim, prediksi juara pun mulai bermunculan dari berbagai pihak, termasuk Rahmat Darmawan, bahkan hingga media internasional, salah satunya Footy Rankings. Bagi Rahmat Darmawan, komposisi skuad Persib musim ini menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka sulit digeser dan sangat berpotensi memenangkan gelar juara kembali di musim ini. Meskipun kehilangan beberapa pemain pilar seperti Sir Alves, Tyron Del Pino, dan David da Silva, para rekrutan baru diyakini mampu menjaga bahkan meningkatkan kualitas permainan tim. Namun yang paling menarik perhatian adalah rilisnya prediksi dari Footy Rankings. Media ini menyusun daftar peluang juara untuk tim-tim Liga 1 Indonesia musim ini. Dari hasil analisis mereka, terdapat 5 tim dengan presentase tertinggi untuk mengamankan gelar. Menariknya, Persib Bandung berada di posisi teratas dengan presentase yang cukup mencolok, menggulungi para pesaingnya. Kondisi ini tentu membuat publik semakin penasaran, terutama terkait posisi tim besar lainnya seperti Persija Jakarta. Secara performa, Persib memang pantas disebut sebagai kandidat kuat. Debut musim yang diwarnai gol William Barros dan Febri Haryadi membuktikan bahwa paduan pemain lama dan rekrutan anyar berjalan mulus. Permainan efektif dan penguasaan bola yang rapi membuat lawan sulit berkembang. Bagi Maung Bandung, kemenangan di laga pembuka menjadi modal mental yang besar, apalagi bermain di hadapan pendukung sendiri. Hal ini seolah mengirim pesan tegas kepada kompetitor bahwa mereka siap mempertahankan dominasi.